Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita reading lagi. Temanya adalah apakah dia bahagia dengan pilihannya? Apakah dia bahagia dengan pilihannya? Ada file 1, file 2, file 3. File 1, file 2, file 3. Oke. Seperti biasa kamu harus hening dulu, harus fokus, harus konsentrasi, relax, pilih dengan bijaksana, pilih dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Oke, mari kita langsung ke file 1. Halo file 1, apa kabar? Mari kita lihat energinya untuk file 1. Untuk file 1, apakah dia bahagia dengan pilihannya? Jadi aku merasakan energi ini, energi maskulin ya, arogan, cukup susah, cukup sulit untuk dikasih tahu jenis yang jadi ada sedikit penyesalan. Dia menyesal dengan pilihannya. Aku merasa bahwa orang ini tuh kalau dikasih tahu, kalau dikasih nasihat, kalau dikasih masukan itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi itu dia nggak terlalu mau mendengar apa kata orang lain. Mungkin itu adalah saran yang baik atau mungkin itu adalah saran yang kurang baik. Dia nggak ambil pusing, nggak mikir gitu loh maksudnya. Dia biasanya mengambil keputusan berdasarkan ego. Maksudnya tuh dia ingin terlihat wow, ingin terlihat sempurna di mata orang lain, di mata teman-temannya, di mata keluarga. Jadi dia memutuskan sesuatu itu karena aspek yang tampak luar. Jadi misalnya memilih pasangan gitu, yang tampak luar kelihatan cantik, kelihatan cakep, kelihatan ganteng, tapi nggak ngecek dalemannya gimana. Jadi dia kayak merasa menyesal gitu, sedikit merasa menyesal karena nih orangnya batu banget, keras kepala ya, susah pokoknya nerima maksud baik orang lain itu susah. Dia bawaannya curiga gitu sama orang, dia takut dijerumuskan oleh orang lain gitu. Maksudnya dia takut kalau dengerin orang lain tuh bisa aja penampilan dia jadi jelek atau keputusan, pokoknya dia mikir dia yang terbaik, pemikiran dia yang paling baik, pendapat dia yang paling baik. Jadi tuh agak susah gitu. Pokoknya aku ngerasa di sini kayak agak susah gitu nerima nasihat dari orang lain. Dia fokus pada dirinya sendiri, pada tujuannya, nggak lihat kiri kanan. Dia ini menyesalnya itu kenapa nggak dengerin omongan kamu gitu. Ada yang seperti itu, ada. Kenapa nggak dengerin nasihat kamu gitu, dia menyesal, dia merasa menyesal. Ada bagian diri sisi dia yang aku berharap dia bisa mengambil hikmah ya dari sikapnya dia ini. Dia memang bagus ya kalau suruh punya prioritas gitu, maksudnya dia itu kalau udah punya satu niat, satu tujuan, satu fokus, satu prioritas gitu susah digoyahkan. Entah itu mungkin kurang bagus untuk dia atau kurang pas untuk dia, atau itu bukan kebutuhan dia sebenarnya gitu. Tetap dia nggak mau dengerin orang lain, nggak bisa dengerin nasihat gitu maksudnya. Ya tetap dia melakukan itu dengan segala cara agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya ini aku lihat energinya maskulin banget. Ada sebagiannya energinya maskulin si dia itu. Sebenarnya bagus gitu, ada tujuan yang ingin dicapai atau fokus ke
atau ke prioritas itu tadi. Tapi kadang yang dia lakukan itu berdasarkan ego. Apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia butuhkan. Semacam belum tahu apa yang dia butuhkan gitu loh. Need sama want kan beda ya. Yang butuh dan ingin itu kan beda. Oke, jadi hal satu, dia ada penyesalan dengan keputusan dia yang selama ini selalu berdasarkan ego atau segala sesuatu harus sempurna tampak luarnya. Oke, untuk hal satu seperti itu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah support. Dadah, bye-bye. Halo PAL 2, mari kita lihat energinya seperti apa. Oke, untuk PAL 2, apakah dia bahagia dengan pilihannya? Aku merasakan di sini dia bahagia. Dia menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Dia menjalani hari-harinya dengan tanpa terburu-buru, pelan-pelan, benar-benar menikmati setiap detiknya, setiap momennya bersama keluarganya, bersama pasangannya. Bagi yang sudah berpasangan, iya, dia menikmati setiap momen dalam hidupnya yang sekarang ini. Dia berusaha menikmati, dan dia memang happy, tapi dia juga tanpa dia sadari dia membutuhkan sesuatu yang tidak dia miliki saat ini, tapi pernah dia miliki dulu. Mungkin kenangan kalian, tapi untuk saat ini dia menerima apa yang dia miliki saat ini. Tapi bukan berarti dia berambisi untuk mendapatkan semuanya, tidak. Jadi dia menerima, dia bahagia. Tapi dia punya satu kebutuhan di bawah sadarnya dia, bahwa dia ingin speak up, ingin memberi kebebasan kepada dirinya sendiri untuk berekspresi atau menemukan sesuatu, mencari sesuatu yang dia merasa hilang, missing link, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia mencari sesuatu itu apa. Dia seperti melakukan sebuah perjalanan. Jadi dia ada di dua dunia gitu, maksudnya itu dunia dia sendiri yang ini sedang mencari sesuatu yang hilang ini. Dia nggak tahu itu apa, tapi dia merasa dia harus mencari gitu. Lalu dunia dia bersama keluarganya, bersama pasangannya, yang dia bahagia di dalam situ, yang dia menikmati di dalam situ, tapi merasa ada ruang kosong di hatinya. Dia bahagia tapi bisa dibilang nggak full ya. Ada satu kebutuhan, ada satu itu tadi pertanyaan. Dia merasa ada sesuatu yang hilang, walaupun nggak besar, tapi menurut dia penting, dan dia sedang mencari itu. Tapi bukan berarti dia nggak bahagia. Dia bahagia, dia menikmati, dia bersyukur, dia menerima apa yang sudah dia miliki saat ini. Tapi dia mencari sesuatu yang hilang itu tadi itu. Jadi dia kayak berperan dua hal dalam satu waktu itu. Karena itu membebani pikiran dia. Ada terus perasaan ingin mencari sesuatu itu ada terus dalam dirinya. Dan dia juga ingin menunjukkan padamu bahwa dia happy dengan pilihan dia, dengan hidup dia saat ini. Mungkin dia menunjukkannya di sosmed, di profil WA, atau di Instagram, atau di sosial media dia. Pokoknya dia ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia bahagia dengan hidupnya saat ini. Gak hanya ingin memberitahu ke kamu, tapi juga memberitahu ke semua orang bahwa dia bahagia. Tapi aku merasakan sebuah ego di sini, bahwa dia ingin memperlihatkannya kepadamu bahwa dia happy. Tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa dia nggak se-happy itu.
Kenapa harus ditunjukkan? Kalau memang benar-benar happy, kenapa harus ditunjukkan? Maksudku, kenapa harus punya niat seperti itu? Bisa aja disimpan sendiri atau, tapi aku benar-benar merasakan sebuah energi yang dia ingin show the world gitu, maksudnya ingin diakui bahwa dia bahagia. Dia merasa ingin diakui untuk bahagia. Kenapa harus seperti itu? Berarti ada something gitu, ada sebuah apa ya? Mungkin trauma atau apa gitu. Bahwa selama ini dia nggak bahagia, lalu dia ingin diakui dengan cara menunjukkannya di sosial media. Sebagian dari dia, aku merasa bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa bahagia tanpa kamu. Makanya dia merasa ingin diakui dengan menunjukkannya di sosial media. Oke, untuk part 2 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah support. Dadah, bye-bye. Halo part 3. Oke, untuk part 3, energinya dia. Apakah dia bahagia dengan pilihannya? Yang ini cerah, penuh matahari, penuh kehangatan, penuh kebebasan. Oke. Tidak ada penyesalan. Dia benar-benar bahagia. Dia benar-benar full, total live in the moment. Di masa saat ini dia menikmati dirinya yang baru. Orang ini sudah keluar dari matriks yang lama dan sudah membuat pola yang baru. Sudah hidup di pola yang baru. Sudah apa ya, kayak diri terbaik dia. Itu dia sudah menikmati fase atau momen dimana dia menjadi dirinya yang terbaik. Maksudnya itu dia terus healing, dia terus melakukan belajar pemahaman spiritual, tapi ya dia sudah di posisi keluar dari matriks lama, keluar dari pola lama, keluar dari penderitaan, dan sudah dalam periode kesadaran. Jadi dia benar-benar happy, benar-benar bahagia, benar-benar live in the moment, memiliki kesadaran untuk hidup di saat ini, untuk bernapas di saat ini, untuk menikmati momen saat ini. Dan ya, aku melihat energi ini sangat happy. Aku ikut happy dengan energi ini. File 3 ini penuh cinta, kasih, kehangatan kepada dirinya sendiri terutama, dan kepada keluarganya, kepada pasangannya. Dan tapi meskipun dia ingat kamu, kadang ingat kamu, dia akan memberi support kepadamu dari jauh dengan rasa yang sangat ikhlas, mendoakan kamu dengan yang sangat ikhlas, mensupport kamu dalam doanya dia. Itu bukan berarti dia mengharapkan kamu, dia bahagia gitu. Dia sudah bahagia, dia sudah move on. Tapi dia kalau suruh support gitu secara energi, dia lakukan, dia mendoakan gitu. Dia meskipun ingat gitu, dia tidak merasakan kesakitan, udah gak patah hati lagi, udah biasa aja. Udah benar-benar fokus dengan hidupnya sendiri, dengan kesadarannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri. Kamu sudah tidak bisa menjangkau dia. Kamu sudah gak tahu dia sedang memikirkan apa, melakukan apa. Dia bahagia di dunianya, dunia happy-nya dia itu sudah beda gitu, maksudnya udah gak kayak dulu. Ibaratnya dia kayak udah pindah dari dunia dimensi ketiga ke dimensi kelima. Jadi dia menciptakan realita hidupnya sendiri. Aku merasa di sini dia selalu support kamu, dukung kamu, selalu kirim doa ke kamu, berharap hidupmu menjadi jauh lebih baik, berharap hidupmu sangat bahagia seperti dia saat ini yang juga sangat bahagia, sangat damai, menemukan apa yang dia impikan, menemukan dunia yang benar-benar dia inginkan.
Oke, untuk PL3 di sini aku merasa sebagian dari dia adalah masuk dalam kategori guru spiritual atau orang yang belajar pemahaman spiritual, dan dia ada sebagian juga yang terkenal, sangat terkenal, atau ya bisa dibilang ya influencer di bidang spiritual. Orang ini semacam coach, terus semacam healer, praktisi reiki kayak gitu-gitu. Iya, orang-orang yang sudah lama belajar spiritual. Sebagian energinya aku merasakan seperti itu ya, orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan dan hidupnya sudah tidak menderita lagi, sudah tidak melekat pada duniawi, tapi sudah berada pada kesadaran, alam kesadaran. Dan aku merasakan ada sebagian kecil yang dia ini benar-benar sangat terkenal, banyak orang mengenal dia, banyak orang mendengarkan petuah dia, wejangan dia. Ya karena memang coach, guru spiritual kan otomatis didengar ya, maksudnya memberikan materi-materi spiritual. Oke, untuk PL3 seperti itu. Aku suka sekali PL3. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support. Saya Rati Wulandari untuk Dimensi Antara. Dadah, bye-bye.